Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, di sini nama saya adalah Fahmi Ramadan Subur dengan NPM 24150611113. Di sini saya berasal dari kelas PSTE. Ya, di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk mengerjakan tugas pengganti untuk melaksanakan post-test dengan Kak Azmi sebagai asprak, yaitu melakukan post-test judul 2, itu adalah percobaan 2 input dan output. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori dari judul 2 dari praktikum sistem operasi, yaitu input dan output. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu dari konsep dasar input dan output pada sistem operasi. Jadi, konsep dari input dan output sistem operasi itu merupakan mekanisme utama ya, dalam sistem operasi untuk melakukan pertukaran data antara sistem komputer dan perangkat eksternal maupun proses di dalam sistem itu sendiri. Nah, semua perintah yang dijalankan penggunaan melalui terminal Linux itu melibatkan operasi dari input-output. Ya, inputnya dari pengguna, proses oleh kernel, dan output kembali ke layar atau file. Nah, di dalam konteks sistem operasi itu terdapat dua jenis dari input-output itu sendiri. Yang pertama itu adalah input-output perangkat keras atau hardware input-output, itu melibatkan komunikasi dengan perangkat fisik seperti keyboard, monitor, hard disk, dan kartu jaringan. Nah, lalu ada input-output tingkat proses, yaitu adalah software input-output, itu melibatkan aliran data antar proses dan file melalui kanal standar seperti std in, std out, dan stdr. Jadi kernel ini berperan sebagai pengatur utama dalam mengkoordinasikan aliran data. Jadi kernel juga mengatur proses agar dapat melakukan operasi baca, tulis ya secara aman, efisien dan terisolasi antar pengguna. Nah, lalu di sini ada akan saya jelaskan juga apa itu proses. Jadi proses itu adalah unit eksekusi independen yang dibuat oleh kernel saat perintah dijalankan. Jadi setiap proses itu memiliki PID atau proses ID. Ya, proses ID ini bersifat unik. Ya. Jadi ruang dan memori serta sumber daya itu dimiliki oleh diri sendiri. Nah, lalu kernel ini menggunakan tabel proses atau proses table. Ya, gunanya itu untuk melacak status setiap proses. Lalu saya akan jelaskan juga mengenai thread. Jadi thread itu adalah unit kerja terkecil ya di dalam proses yang berbagi ruang, memori dan sumber daya dengan thread lainnya. Ya, jadi thread ini digunakan untuk melakukan beberapa pekerjaan secara paralel dalam satu proses. Ya. Jadi thread ini adalah percabangannya dari proses tersebut. Jadi di dalam proses itu ada thread. Nah, thread ini dipecah lagi menjadi beberapa thread lainnya. Nah, thread lainnya ini menggunakan sumber daya yang sama dengan thread lainnya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran data standar atau standar terms. Ya, jadi setiap proses di Linux itu memiliki 3 aliran data standar. Yang pertama itu dilambangkan dengan 0, yaitu adalah standar in atau standar input std-in. Ya, jadi itu adalah aliran data masukan biasanya dari keyboard atau file. Lalu yang kedua itu adalah std out dilambangkan dengan angka 1. Ya, jadi ini adalah aliran keluaran utama ya biasanya ke terminal atau file. Nah, lalu yang ketiga itu ada std error ya atau stdr, itu merupakan aliran keluaran khusus untuk pesan kesalahan. Nah, jadi kernel ini menggunakan file descriptor
ya untuk menghubungkan setiap aliran data dengan file atau perangkat yang sebenarnya. Jadi file descriptor adalah bagian integer yang digunakan oleh kernel untuk menunjuk ke suatu sumber input output, misalnya file, terminal, soket, atau pipe. Nah, lalu di sini juga saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar dari input output. Jadi di sini perintah yang pertama itu adalah CAT. Ya, jadi fungsinya ini adalah untuk menampilkan isi file atau menggabungkan beberapa file. Nah, lalu yang kedua itu adalah echo. Echo ini fungsinya itu adalah untuk menampilkan teks atau variabel ke terminal. Nah, lalu yang ketiga ada nano, ini untuk membuka teks editor sederhana, ya digunakan untuk ketika kita ingin menuliskan beberapa teks ya, secara langsung dan banyak, ya kita biasanya menggunakan nano agar tidak menuliskan satu persatu seperti echo. Nah, lalu yang keempat itu adalah PS. Ya, jadi PS ini adalah untuk menampilkan daftar proses apa saja yang sedang berjalan di terminal. Lalu ada top, ya jadi di sini fungsinya itu adalah untuk menampilkan proses aktif secara real time. Ya, bedanya dengan PS yang di atas tadi, dia hanya jika PS hanya menampilkan proses yang sedang berjalan. Ya. Sedangkan kalau top ini menampilkan proses aktif secara real time. Jadi dia terus ditampilkan ya secara real time. Ya, perubahan dari proses tersebut juga tertampil. Lalu di sini ada sistem CTL. Ini fungsinya adalah mengelola layanan, sistem ya seperti start, stop, dan status. Lalu di sini ada kill. Ya, di sini fungsinya adalah untuk menghentikan proses berdasarkan PID atau nama. Lalu ada ls, ini fungsinya adalah untuk menampilkan daftar file dan directory. Lalu ada file, itu adalah untuk menampilkan tipe file. Terus ada grep, ya ini fungsinya adalah untuk mencari pola teks di dalam file. Lalu ada sort, ya sini fungsinya adalah untuk mengurutan teks dari input. Lalu ada WC untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter. Lalu ada T untuk menampilkan dan menyimpan output sekaligus. Lalu ada penjelasan juga untuk dari operator dasar input output. Yang pertama itu adalah output input direction. Operator input direction. Ya, jadi fungsinya ini adalah untuk mengambil input dari file. Ya, lalu ada operator output redirection. Ya, fungsinya adalah untuk mengarahkan output ke file atau menimpa isi file lama. Terus ada operator yang ketiga itu adalah append redirection. Itu fungsinya untuk menambahkan output ke akhir file. Lalu ada operator pipeline yang digunakan untuk menghubungkan output menjadi input bagi perintah berikutnya. Lalu ada error redirection, itu untuk mengarahkan file pesan error ke dalam file lain. Lalu ada combined output, ya fungsinya untuk menggabungkan stdout dan stdr untuk ke satu file. Lalu ada conditional end, ini dijalankan perintah kedua jika perintah pertama sukses. Lalu ada conditional or, ya menjalankan perintah kedua hanya jika perintah pertama gagal. Lalu ada comment separator, ini digunakan untuk menjalankan beberapa perintah berurutan. Lalu ada background, ya ini digunakan untuk menjalankan proses di latar belakang. Baik, setelah kita melakukan penjelasan untuk teori, kita lanjut di sini untuk melakukan percobaan untuk judul 2 itu sendiri. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu adalah proses dan trade.
Ya, jadi tujuan dari percobaan ini adalah memahami bagaimana melihat proses berjalan di Linux, terus juga mengelola layanan, ya, service, Apache 2, dan memeriksa aktivitas sistem. Yang pertama kita memasukkan perintah, yaitu ada di sini ps strip i strip t. Oke, di sini fungsinya adalah untuk menampilkan semua proses beserta thread yang berjalan di sistem. Lalu di sini kita masukkan untuk perintah yang kedua, ya. Ya. Oke, kita masukkan saja untuk PID-nya. Di sini kita masukkan PID nomor 70. Oke. Ya, di sini fungsi dari ps min t min p ini adalah untuk melihat detail thread, ya, pada proses dari PID nomor 70. Lalu kita masukkan perintah 3. Oke, di sini fungsinya adalah untuk menginstal dari Apache 2 itu sendiri. Lalu di sini ada perintah ifconfig di sini untuk menampilkan IP dari kita, dari Linux yang kita pakai, ya, dari internet yang kita pakai. Lalu di sini untuk IP kita sendiri itu ada di 10.30.85.11. Oke, di dalam percobaan di sini kita diarahkan untuk membuka IP di browser, ya, untuk memastikan web itu aktif. Ya, kita coba di sini untuk memasukkan 10.30 titik. Oke, sini untuk server kita sendiri telah aktif, ditandai dengan IP yang kita masukkan, dan kita cari itu menghasilkan output seperti ini, ya, atau outputnya ada tulisan, ya, Linux berhasil dibuka, karena di sini kita telah melakukan percobaan di modul, ya, percobaan 6 tepatnya. Jadi untuk yang tampil di sini adalah hasil dari percobaan 6 kemarin. Nah, lalu di sini ada perintah untuk melakukan stop untuk Apache 2-nya itu sendiri. Terus di sini kita lakukan restart untuk Apache-nya. Lalu kita di sini untuk menghentikan Apache 2-nya lagi. Lalu restart lagi. Dan kita masukkan top. Di sini fungsinya adalah untuk melihat proses yang berjalan secara real time seperti ini. Oke. Oke. Mungkin untuk percobaan 1 kita telah berhasil untuk menjalankan, ya, dari perintah 1 hingga perintah akhir. Lanjut ke percobaan 2, yaitu adalah konsep redirection itu menggunakan CAT. Jadi tujuan kita untuk melakukan percobaan ini adalah untuk memahami
redirection dasar dalam Linux, yaitu menggunakan CAT. Nah, di sini kita diarahkan untuk membuat direktori yang bernama percobaan 2.2. Lalu kita melakukan perintah untuk masuk ke dalam file percobaan atau direktori percobaan 2.2. Setelah masuk, kita di sini diberikan perintah untuk cat coba txt. Ini untuk membuat file dan langsung mengetik isi ke dalam. Lalu di sini untuk isinya, oke, kita tekan Ctrl C untuk menyimpan. Lalu di sini ada cat coba txt lagi dengan tanda icon yang berbeda. Ini digunakan untuk menampilkan isi file menggunakan input redirection yang tandanya berlainan arah ya dari yang atas. Di sini sudah tertampil. Lalu di sini untuk perintah terakhir itu ada file coba.txt. Ya, di sini fungsinya adalah untuk mengecek jenis filenya. Oke, jadi jenis filenya adalah ASCII text. Nah, untuk percobaan 2 kita juga sudah berhasil untuk menjalankan semua perintahnya. Kita lanjut ke percobaan 3, yaitu adalah konsep redirection menggunakan nano. Nah, jadi di sini tujuan kita adalah untuk memahami atau mengetahui cara membuat file menggunakan editor nano dan melihat isinya. Dan di sini kita masukkan nano coba 2.txt. Nah, kita masukkan teksnya halo dan hai. Kita Ctrl X dan Y untuk menyimpannya. Lalu di sini ada perintah untuk cat coba txt untuk menampilkan hasil dari yang kita tulis tadi. Oke, untuk percobaan 3 cukup simpel ya, dan kita telah berhasil untuk menjalankan percobaan 3. Kita lanjut untuk percobaan keempat, yaitu adalah konsep redirection menggunakan echo. Ya, jadi tujuannya ini adalah untuk menulis isi file menggunakan echo dan operator redirection. Nah, di sini kita langsung saja untuk perintahnya itu adalah echo nama saya. Di sini ya, nama saya ini bisa diganti dengan nama kita asli. Dan di sini kita buat saja sama seperti di percobaan. Lalu di sini ada cat untuk menampilkan dari coba.txt. Lalu ada echo lagi. Ya, aku suka informatika. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan aku suka informatika ke dalam file coba.txt. Oke, lalu kita tampilkan. Oke, ya, jadi dia terganti karena kita telah melakukan redirection ya dari yang nama saya menjadi aku suka informatika. Nah, lalu untuk percobaan 4 juga kita telah melakukan dan berhasil. Kita lanjut untuk percobaan kelima, yaitu adalah percobaan konsep pipeline menggunakan sort. Ya, jadi di sini tujuannya adalah untuk mempelajari pipeline ya untuk pengoperasian berurut dan mengurutkan data dengan sort. Oke, langsung saja percobaannya. Di sini kita diarahkan untuk membuat direktori bernama percobaan 2.5. Lalu di sini kita diarahkan untuk masuk ke
percobaan 2.5. Setelah itu kita akan memasukkan teks ya dengan perintah cat redirection id.txt. Di sini kita masukkan ada teks Universitas Lampung Teknik Informatika. Oke, Ctrl C untuk menyimpannya. Di sini ada ls untuk menampilkan isi dari direktori yang ada. Oke, ada ID. Lalu kita tampilkan isinya di sini. Lalu untuk file cat ID ini kita urutkan dengan menggunakan pipeline di sini ya, jadi terurut untuk huruf awalannya jadi Lampung dulu teknik baru universitas sesuai dengan abjad. Lalu di sini ada cat pipeline sort min r ya. Di sini fungsinya adalah untuk kebalikannya ya, dari yang atas ya. Jadi fungsinya min r ini adalah untuk reverse ya dari perintah yang di atas. Lalu di sini ada wc digunakan untuk mengurutkan lalu menghitung. Oke. Ya, jadi yang dihitung ini adalah baris, kata, dan juga karakter yang ada di kata-kata yang telah kita tulis sini ya. Terus di sini ada cat id sort wc min c. Ya, ini fungsinya adalah untuk mencari jumlah karakter. Ya, jumlah karakternya ada 30. Lalu ada cat pipeline sort pipeline wc min l. Ini untuk menentukan jumlah baris ya, barisnya ada 3. Nah, untuk percobaan kelima juga kita telah berhasil untuk menjalankannya. Kita lanjut ke percobaan ke-6 ya. Percobaan ke-6 adalah percobaan konsep pipeline menggunakan grid ya, jadi tujuannya adalah untuk menggunakan grid ya untuk melakukan pencarian kata dan menggabungkannya dengan sort dan wc. Yang pertama-tama kita di sini memasukkan teks ya, ke dalam data.txt. Ya, di sini ada cherry, banana, date, lemon, grape, dan lain-lain. Kita masukkan. Oke, terus kita cat data graph di sini untuk menemukan teks apa saja yang menggunakan karakter atau mengandung teks an. Di sini ada banana, ada mango, ada orange ya. Lalu di sini ada cat data graph an sort. Di sini digunakan untuk mencari baris yang ada huruf an-nya lalu mengurutkannya. Seperti ini diurutkan ya. Terus di sini ada perintah lagi ditambah wc min l. Ini adalah untuk menghitung jumlah baris dari hasil pencariannya. Nah, jadi barisnya adalah 3. Banana, mango, dan orange. Oke. Nah, mungkin untuk penjelasan dan percobaan dari percobaan 2 telah berhasil kita lakukan serta kita jelaskan juga untuk penjelasannya. Ya, mungkin
segitu saja untuk penjelasan dari saya dan penjelasan untuk post-test pengganti dari judul 2. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.